Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Indah Permatasari, perwakilan dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang tugas kami yang berjudul Konsep Asuhan Keperawatan pada Anak dengan Kurang Kalori Protein atau KKP. Pengertian KKP adalah defisiensi gizi yang terjadi pada anak yang kurang mendapat masukan makanan yang cukup bergizi atau asupan kalori protein yang kurang dalam waktu yang cukup lama. KKP itu merupakan suatu penyakit gangguan gizi yang dikarenakan adanya defisiensi kalori dan protein dengan tekanan yang bervariasi pada defisiensi protein maupun energi. Untuk etiologi KKP ada banyak. Yang pertama, dari faktor sosial. Yang dimaksud pada faktor sosial ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya makanan bergizi bagi pertumbuhan anak, sehingga banyak balita tidak mendapatkan makanan yang bergizi seimbang, hanya diberi makan seadanya atau asal kenyang. Lalu yang kedua ada faktor kemiskinan. Kemiskinan ini sering dituding sebagai biang keladi munculnya penyakit ini di negara-negara berkembang. Rendahnya pendapatan masyarakat menyebabkan kebutuhan paling mendasar yaitu kebutuhan pangan sering tidak bisa terpenuhi, apalagi tidak dapat mencukupi kebutuhan proteinnya. Lalu yang ketiga ada pola makan. Protein atau asam amino itu merupakan zat yang sangat dibutuhkan anak untuk tumbuh dan berkembang. Meskipun intake makanan mengandung kalori yang cukup, tidak semua makanan itu bisa mengandung protein atau asam amino yang memadai. Jadi, bayi yang masih menyusui itu umumnya mendapatkan protein dari ASI yang diberikan ibunya. Namun, bayi yang tidak memperoleh ASI sangatlah dibutuhkan seperti protein dari sumber-sumber lain seperti susu, telur, keju, tahu, dan lain-lain. Kurangnya pengetahuan ibu mengenai keseimbangan nutrisi anak berperan penting terhadap terjadinya kwashiorkor, terutama pada masa peralihan ASI ke makanan pengganti ASI. Lalu yang ketiga ada tingkat pendidikan orang tua. Khususnya ibu itu mempengaruhi pola pengasuhan balita. Pada ibu kurang pengertian pada makanan, itu seharusnya menjadi asupan untuk anak-anak mereka. Lalu yang kelima ada laju pertumbuhan penduduk. Jika tidak diimbangi dengan bertambahnya ketersediaan bahan pangan, itu akan menyebabkan krisis pangan. Ini pun menjadi penyebab munculnya penyakit KKP. Lalu yang keenam ada infeksi. Infeksi sekecil apapun itu bisa berpengaruh pada tubuh. Sedangkan jika kondisinya malnutrisi, itu akan semakin memperlemah daya tahan tubuh yang pada gilirannya akan mempermudah masuknya beragam penyakit. Nah, tindakan pencegahan otomatis sudah dilakukan bila faktor-faktor penyebabnya dapat dihindari. Misalnya, ketersediaan pangan yang tercukupi, daya beli masyarakat yang dapat membeli bahan pangan, dan pentingnya sosialisasi makanan bergizi bagi balita serta faktor infeksi dan penyakit lainnya. Lalu yang ketujuh ada kurangnya pelayanan kesehatan, terutama tentang imunisasi. Imunisasi yang merupakan bagian dari sistem imun mempengaruhi tingkat kesehatan bayi dan anak-anak. Lalu selanjutnya ada klasifikasi KKP. Yang pertama ada marasmus, yang kedua ada kwashiorkor, yang ketiga ada marasmus kwashiorkor. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu marasmus, yaitu penyakit yang timbul karena kekurangan energi atau kalori, sedangkan kebutuhan proteinnya relatif cukup. Lalu yang kedua ada kwashiorkor. Ini bentuk kekurangan kalori protein yang berat yang amat sering terjadi pada anak kecil umur 1 dan 3 tahun. Selanjutnya ada marasmus kwashiorkor. Ini merupakan kelainan gizi yang menunjukkan gejala klinis campuran antara marasmus dan kwashiorkor. Selanjutnya manifestasi klinis. Yang pertama, badan kurus, kering, tampak seperti orang tua. 2, abdomen dapat kembung dan datar. 3, BB menurun, terjadi atrofi otot dengan akibat hipotoni. Suhu biasanya normal, nadi melambat, kulit keriput,
turgor kulit jelek, ubun-ubun cekung pada bayi, jaringan subkutan hilang, malaise, apatis, dan kelaparan. Lalu untuk patofisiologi KKP ini akan terjadi manakala kebutuhan tubuh akan kalori, protein, atau keduanya tidak tercukupi oleh diet. Dalam keadaan kekurangan makanan, tubuh berusaha untuk mempertahankan hidup dengan memenuhi kebutuhan pokok atau energi. Kemampuan tubuh untuk mempergunakan karbohidrat, protein, merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankan kehidupan. Karbohidrat atau glukosa dapat dipakai oleh seluruh jaringan tubuh sebagai bahan bakar. Sayangnya kebutuhan tubuh untuk mempertahankan karbohidrat sangat sedikit, sehingga setelah 25 jam sudah terjadi kekurangan. Akibat katabolisme protein juga terjadi setelah beberapa jam dengan menghasilkan asam amino atau protein yang akan segera diubah jadi karbohidrat di hepar dan di ginjal. Nah, selama puasa lemak itu akan dipecah menjadi asam lemak, gliserol, dan keton bodies. Otot dapat mempergunakan asam lemak tadi dan keton bodies tadi itu sebagai sumber energi kalau kekurangan makanan jika berjalan menahun. Tubuh akan mempertahankan diri jangan sampai memecah protein lagi setelah kira-kira kehilangan separuh dari tubuh. Lalu untuk penata laksanaan KKP, yang pertama ada pengkajian riwayat sosial ekonomi, kaji riwayat pola makan, antropometri, kaji manifestasi klinis, monitor hasil laboratorium, timbang berat badan, dan kaji TTV. Lalu yang kedua yaitu pemberian terapi cairan dan elektrolit untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Yang ketiga, keadaan ini memerlukan diet yang berisi jumlah cukup protein yang kualitas, proteinnya baik, tinggi kalori, protein, mineral, dan vitamin. Supaya seimbang protein dan kalori dalam tubuhnya. Lalu yang keempat ada penata laksanaan setiap masalah akut seperti masalah diare berat. Lalu ada komplikasi KKP, ini ada banyak. Yang pertama ada infeksi, kedua kelainan bawaan saluran pencernaan atau jantung, 3 malabsorpsi, gangguan metabolik, penyakit ginjal menahun, gangguan saraf pusat, gangguan asupan vitamin dan mineral, dan anemia gizi. Selanjutnya untuk pathway dari kekurangan kalori protein, ini ada beberapa faktor seperti sosial ekonomi rendah, malabsorpsi, infeksi, anoreksia, lalu kegagalan melakukan sintesis protein dan kalori, sehingga akan menyebabkan intake kurang dari kebutuhan. Lalu terjadi defisiensi protein dan kalori yang bisa mengakibatkan hilangnya lemak di bantalan kulit, lalu turgor kulit menurun dan keriput, sehingga terjadi masalah gangguan integritas kulit. Lalu dari defisiensi protein dan kalori tadi itu juga terjadi daya tahan tubuh yang menurun, sehingga keadaan tubuh pasien lemah, sehingga mudah terserang penyakit, sehingga muncul masalah risiko infeksi. Dari risiko infeksi tadi itu bisa terjadi lagi risiko infeksi pada saluran pencernaan, lalu bisa menyebabkan anoreksia atau gangguan makan, lalu juga diare, sehingga muncul masalah defisit nutrisi. Lalu dari asam amino esensial menurun dan produksi albumin menurun, itu juga akan menyebabkan atrofi atau kematian jaringan atau pengecilan otot, sehingga menyebabkan masalah gangguan tumbuh kembang. Lalu konsep asuhan keperawatan pada anak dengan KKP. Pengkajian meliputi identitas anak, biodata yang terdiri dari nama, umur, jenis kelamin, agama, pendidikan, suku, golongan darah, tanggal MRS, tanggal pengkajian, nomor medis, diagnosa medis, dan alamat. Lalu identitas penanggung jawab meliputi nama, umur, jenis kelamin, agama, pendidikan, pekerjaan, hubungan dengan anak, alamat, dan kesediaan dan keadaan kesehatan. Lalu untuk keluhan utama ini biasanya anak masuk rumah sakit dengan keluhan gangguan pertumbuhan, berat badan semakin lama semakin turun, sering diare, dan keluhan lain yang menunjukkan terjadinya gangguan kekurangan gizi. Lalu pada marasmus ini biasanya ibunya mengatakan anaknya rewel, tidak mau makan, badan terlihat sangat kurus. Lalu sedangkan pada kwashiorkor, ibu biasanya mengatakan anak mengalami bengkak pada kaki dan tangan, kondisi lemah, tidak mau makan, dan BB menurun. Untuk riwayat
keperawatan sekarangnya, kalau pada marasmus itu biasanya BB-nya menurun kurang dari 60% dari berat badan normal usianya. Lalu pada kwashiorkor itu biasanya mengalami gangguan pertumbuhan. Misalnya berat badannya kurang dari 80% dari dari berat badan normal seusianya. Terus juga bengkak pada tungkai, perut terlihat busung, serta mengalami keterbelakangan mental, yaitu apatis dan rewel. Juga mengalami penurunan nafsu makan ringan sampai berat. Selanjutnya, riwayat kesehatan dahulu meliputi pengkajian prenatal, natal dan postnatal, hospitalisasi dan pembedahan yang pernah dialami. Terus juga alergi, pola kebiasaan, tumbuh kembang, imunisasi, status gizi, psikososial, psikoseksual, interaksi dan lain-lain. Lalu untuk data fokus yang perlu dikaji dalam hal ini adalah riwayat pemenuhan kebutuhan nutrisi anak, atau riwayat kekurangan protein dan kalori dalam waktu relatif lama. Selanjutnya riwayat kesehatan keluarga, kaji apakah ada riwayat penyakit keluarga yang bisa menyebabkan terjadinya kwashiorkor. Namun sebagian besar tidak ada pengaruh genetik yang dapat menyebabkan marasmus kwashiorkor. Penyebab yang paling utama dikaitkan dengan asupan nutrisi yang tidak adekuat. Selanjutnya riwayat psikososio-spiritual. Orang tua yang cemas dengan keadaan anaknya mengalami penurunan aktivitas serta nampak lemas, pucat, dan terjadi penurunan berat badan yang signifikan. Orang tua berharap anaknya dapat sembuh dan kembali. Lalu untuk riwayat pertumbuhan perkembangan, pertama ada riwayat antenatal, hiperemesis gravidium, lalu ada perdarahan pervagina, ada penyakit infeksi, ada preeklamsia dan eklamsia, dan ada gangguan kesehatan. Lalu untuk riwayat natal bisa lahir normal atau sesar. Untuk postnatalnya, bayi yang berisiko mengalami KKP antara lain yaitu bayi yang lahir prematur dan BBLR atau berat badan lahir rendah. Lanjutnya pertumbuhan, mengalami keterlambatan pertumbuhan, tinggi badan dan berat badan tidak sesuai umur. Lalu perkembangan, jika masalah nutrisi ini tidak segera diatasi, maka akan berpengaruh terhadap perkembangan kognitif atau pengetahuan, afektif meliputi sikap, perilaku, dan psikomotor tingkah laku pada anak. Untuk riwayat nutrisinya, anak dengan kwashiorkor akan mengalami malnutrisi terutama defisiensi protein. Anak juga kekurangan asupan karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral penting yang diperlukan tubuh. Vitamin yang kurang diantaranya pembentukan darah seperti ferrum, vitamin B kompleks, B12, folat, dan B6, dan vitamin A yang penting untuk pertumbuhan mata. Lalu untuk pengkajian pemeriksaan fisik ini secara head to toe, yaitu meliputi keadaan umum pasien, status kesadaran atau GCS, tanda-tanda vital, area kepala dan wajah, dada, abdomen, ekstremitas, dan genitourenaria. Tapi untuk fokus pengkajian pada anak dengan KKP ini adalah pengukuran antropometri, yaitu berat badan, tinggi badan, lingkaran lengan dan lingkaran lengan atas dan tebal lipatan kulit. Lalu untuk pengukuran antropometri, jika pada marasmus itu biasanya berat badan kurang dari 60% dari berat badan normal usianya. Lalu pada kwashiorkor itu biasanya berat badan menurut usia itu kurang dari 80% dari berat badan normal usianya. Lingkar lengan atas kurang dari 14 cm, lipatan lemak normal sekitar 1,25 cm pada laki-laki dan sekitar 2,5 cm pada wanita. Lalu pada anak dengan marasmus itu penampilannya biasanya sering menunjukkan wajah seperti orang tua, terlihat sangat kurus. Lalu pada kulitnya biasanya kering, dingin, dan mengendur. Lalu pada rambut kepalanya biasanya rambutnya tampak kering, tipis, dan mudah rontok, serabut, rapuh, pudar, dan depigmentasi. Lemak yang berada di bawah kulitnya itu biasanya lemak subkutan akan menghilang hingga turgor kulit mengurang. Otot-ototnya atrofis hingga tulang-tulang terlihat lebih jelas dan juga lemas. Abdomennya distensi, lembek,
menonjol besar, berototan buruk, lalu jantungnya terdapat bradikardi, tekanan darahnya lebih rendah dibandingkan dengan anak sehat seumurnya. Lalu pada anak dengan kwashiorkor, perubahan rambut, kusam, kering, halus, jarang dan mudah dicabut, edema palpebra atau edema tungkai, tanda-tanda gangguan sistem persarafan, batuk, sesak, rongki, retraksi otot interkoste, perut tampak buncit, hati terasa besar, bising usus dapat meningkat bila terjadi diare. Lalu kulit juga mengalami kering, hiperpigmentasi, berisik, dan adanya crazy pavement dermatosis terutama pada bagian tubuh yang sering tertekan. Lalu untuk pengkajian lingkungan rumah dan komunitas, lingkungan yang buruk dapat memicu timbulnya infeksi dikarenakan infeksi yang kronik, misalnya diare yang membuatnya mengalami gangguan penyerapan protein. Lalu riwayat psikososial, lalu juga ada pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologis itu perlu untuk menemukan adanya kelainan pada paru. Selain itu juga ditemukan penurunan kadar albumin, penurunan kadar keratonin, kurangnya kadar kalsium, kalium dan magnesium, kadar kolesterol serum mengalami penurunan. Lalu globulin serum, kadar globulin dalam serum kadang-kadang menurun, akan tetapi tidak sebanyak menurunnya albumin serum, hingga terdapat rasio albumin yang biasanya 2 menjadi lebih rendah. Bahkan pada malnutrisi berarti ditemukan rasio yang terbaik. Kadar amino esensial dalam plasma relatif lebih rendah daripada asam amino non-esensial. Kadar amilase, esterase, kolinesterase, transaminase, lipase, dan alkalifostase menurun. Lalu untuk diagnosis keperawatan yang muncul, yang pertama yaitu defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mengabsorpsi nutrien. 2. Gangguan integritas kulit berhubungan dengan perubahan status nutrisi. 3. Gangguan tumbuh kembang berhubungan dengan defisiensi stimulus. 4. Risiko infeksi berhubungan dengan malnutrisi. Intervensi keperawatan pada defisit nutrisi, tujuan dan kriteria hasilnya. Yang pertama ada porsi makan yang dihabiskan meningkat, kekuatan otot mengunyah meningkat, kekuatan otot menelan meningkat, verbalisasi keinginan untuk meningkatkan nutrisi meningkat, perasaan cepat kenyang menurun, frekuensi makan membaik, dan yang terakhir nafsu makan membaik. Untuk intervensinya ada manajemen nutrisi, observasi, identifikasi status nutrisi, identifikasi alergi dan intoleransi makanan, identifikasi makanan yang disukai, dan lain-lain. Lalu untuk terapeutiknya, lakukan oral hygiene sebelum makan, fasilitas menentukan pedoman diet, sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai, dan lain-lain. Lalu untuk edukasinya, anjurkan posisi duduk, ajarkan diet yang diprogramkan. Untuk kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah. Diagnosa yang kedua, gangguan integritas kulit. Untuk tujuan dan kriteria hasilnya, elastisitas meningkat, hidrasi meningkat, kerusakan jaringan menurun, kerusakan lapisan kulit menurun, pigmentasi abnormal menurun, suhu kulit membaik. Lalu untuk intervensinya yaitu perawatan integritas kulit, observasi, identifikasi penyebab gangguan integritas kulit. Untuk terapeutiknya, ubah posisi tiap 2 jam jika tira baling, lakukan pemijatan pada area penonjolan tulang, bersihkan perineal dengan air hangat terutama selama periode diare, dan lain-lain. Untuk edukasinya, anjurkan menggunakan pelembab, anjurkan minum yang cukup, anjurkan meningkatkan asupan nutrisi, dan lain-lain. Untuk diagnosa yang ketiga yaitu gangguan tumbuh kembang. Tujuan dan kriteria hasilnya, keterampilan atau perilaku sesuai usia meningkat, kemampuan melakukan perawatan diri meningkat, respon sosial meningkat, kontak mata meningkat. Untuk intervensinya yaitu perawatan perkembangan, observasi, identifikasi pencapaian tugas perkembangan anak, identifikasi isyarat perilaku dan fisiologis yang ditunjukkan bayi, misal lapar, tidak nyaman. Untuk terapeutiknya, pertahankan sentuhan seminimal mungkin pada bayi prematur, berikan sentuhan yang bersifat gentle atau lembut. Lalu untuk yang edukasi, jelaskan orang tua dan atau pengaruh tentang milestone, perkembangan anak dan perilaku anak. Lalu untuk kolaboratif, rujuk untuk konseling. Selanjutnya untuk diagnosa yang terakhir yaitu risiko infeksi.
Untuk tujuan dan kriteria hasilnya, demam menurun, kemerahan menurun, nyeri menurun, bengkak menurun. Lalu untuk intervensinya, yaitu pencegahan infeksi, observasi, monitor tanda dan gejala infeksi lokal, dan sistematik. Untuk terapeutiknya, batasi jumlah pengunjung, berikan perawatan kulit pada area edema, dan lain-lain. Lalu untuk edukasinya, jelaskan tanda dan gejala infeksi, ajarkan cara mencuci tangan dengan benar, ajarkan etika batuk, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.